selain BPMDes sebagai penyelenggara ya, unsur-unsur apa saja yang dilibatkan dalam Pilkades serentak 51 desa nanti itu? Jadi kepanitiaan ini bukan DPMDes, Pak. Ini ada kepanitiaan kabupaten. Dalam hal ini ketua panitia di tingkat kabupaten itu Pak Asisten Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan dan Kesra. Dan kebetulan kami sendiri selaku wakil ketua, sekretariatnya ada teman-teman dari DPM, sementara keanggotaannya itu dari unsur bagian hukum, unsur-unsur Bakes Bangpol, itu ada semua dari SKPD terkait. Juga sebagai pengarah dari Forpimda yang ada di kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kabupaten Banyuwangi tahun ini mempunyai gawe besar, yaitu menyelenggarakan Pilkades atau pemilihan kepala desa serentak di 51 desa sewilayah Kabupaten Banyuwangi. Nah, tentu Anda ingin tahu seperti apa sih persiapan, kemudian regulasinya, bahkan kapan pelaksanaannya. Kebetulan di sini saya bersama dengan PLT Kepala BPM, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, kita akan bincang-bincang seperti apa sih persiapannya. Tentu ini sebagai informasi penting, terutama bagi masyarakat yang dimana desanya nanti sedang bersiap-siap untuk melaksanakan Pilkades. Oke, Pak Kadis, ini kan sesuai yang saya baca, ada 51 desa ya yang dilaksanakan secara serentak dalam perhelatan Pilkades. Menurut Pak Kadis seperti apa persiapan sejauh ini? Terima kasih Mas Denny. Jadi sebenarnya terkait dengan persiapan ini tidak serta-merta kita siapkan pada tahun ini. Sebenarnya ini sudah kami rencanakan di tahun 2022 kemarin. Tahun lalu berarti ya? Karena tidak bisa sulapan kita ini. Karena terkait dengan penganggaran, terkait dengan persiapan yang lainnya. Ini tentunya kita lakukan secara terencana. Diawali pada perencanaan bulan Juli 2022 dulu itu kita berikan kepada pemerintah desa dalam hal kepala desanya akan berakhir di tahun 2023 harus segera mengalokasikan anggarannya dari APBDes maupun dari APBD. Karena sumber anggarannya itu bisa dari dua-duanya. Ada yang dari kabupaten, ada yang dari APBDes juga ada. Sehingga melalui tahapan perencanaan itu dan hasil rapat-rapat kami dengan pemerintah pusat terutama, kalau sesuai dengan edaran Kemendagri itu batasan akhir terkait penyelenggaraan Pilkades itu bisa dilaksanakan pada 1 November 2023. Oh, tahun ini ya? Tahun 2023. Jadi bila pelaksananya sebelum itu masih diperkenankan. Walaupun toh sekarang ini tahapan pemilu legislatif juga sedang berjalan. Ini jadi dari pemerintah pusat sudah ada batasan-batasan mana yang diperkenankan dan mana yang tidak, kan begitu. Oke, bicara tahapan-tahapan yang dimulai itu sudah tahun 2022 lalu, berarti tahun lalu ya. Dan untuk tahapan-tahapan real hingga penyelenggaraannya nanti, ini seperti sudah sejauh mana yang sudah dilakukan ini? Kalau tahapan saat ini kita mulai penetapan desa yang akan menyelenggarakan Pilkades sudah ditetapkan oleh Ibu Bupati. Tanggal pemungutan suaranya juga sudah ditentukan oleh Bupati. Sehingga mulai bulan ini kemarin tahapan awal itu yaitu pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Maksudnya bulan Mei ini maksudnya? Bulan Mei ini. Jadi terakhir ini kita sudah masuk tahapan pada pembentukan panitia yang ada di tingkat desa.
Ini tahapannya yang dilakukan. Nanti selanjutnya ada validasi pemutakhiran data pemilih, ada pembentukan KPPS dan seterusnya sampai direncanakan pada 25 Oktober 2023 itu akan dilakukan pemungutan suara. Serentak di seluruh 51 itu 51 desa. Nggih. Oke, Pak Kadis, ini kan biasanya ya karena ini serentak tentu ada tingkat kerawanan di desa-desa itu, apalagi kami lihat bahwa persaingan antar calon itu kan cukup ketat. Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nih gesekan-gesekan antar warga karena ada fanatisme dukungan pada calon masing-masing. Ini apa yang dilakukan untuk mengantisipasi itu? Jadi yang kami lakukan yang jelas metode atau teknik di lapangan nantinya harapan kami pelaksanaannya untuk pemungutan suara itu tidak dijadikan satu tempat TPS-nya. Oh gitu. Jadi bisa di setiap TPS seperti pemilu biasanya, sehingga mengurangi tingkat berkumpulnya masyarakat. Ini yang dari sisi teknis pelaksanaan kami lakukan. Terus yang kedua, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak Polresta Banyuwangi, bagaimana nanti terkait dengan tingkat kerawanan di masyarakat. Ini harapan kami juga ada support dari sana terkait tingkat kerawanan dan sebagainya. Tapi secara teknis pelaksanaan, kita menghindari untuk konsentrasi massa dalam satu tempat. Karena sesuai dengan pengalokasian anggaran, sebenarnya setiap TPS itu sudah ada TPS-nya, nanti ada KPPS-nya, petugasnya sudah ada. Ready ya? Ready, dari sisi penganggarannya sudah siap. Nah, yang paling penting, jangan ini jadikan satu, kayak di tanah lapang dan sebagainya. Ini kalau Rawan orang itu berkumpul banyak, akhirnya kan rawan juga terjadi keributan dan sebagainya. Di dalam setiap desa itu kan biasanya membawahi dusun-dusun. Iya. Selain masing-masing dusun tentu ada balai-balai dusun atau tanah-tanah lapang yang dimungkinkan bisa dijadikan tempat. Nah, apakah pembagian konsentrasi supaya dapat menghindari potensi kerawanan itu membagi di antar dusun yang layak terpilih atau bagaimana itu? Jadi mekanismenya kalau di kita ini, Pelkades ini kan pemetaan untuk data pemilih itu salah satunya kan dusun. Nah dari dusun nanti dipetakan TPS-nya. Jadi bisa jadi satu dusun itu bisa beberapa TPS. Gitu. Karena ini penting dilakukan di awal karena nantinya ini jagani ketika suara terbanyak dari calon itu nanti ada yang sama. Kan dasar penetapan untuk berikutnya adalah dusun yang jumlah pemilihnya banyak, yang di situ calonnya menang itu yang menjadi pertimbangan untuk ditetapkan menjadi calon terpilihnya. Jika terjadi kesamaan suara. Suaranya sama, baru melihat penyebaran dalam wilayah dusun yang jumlah pemilihnya banyak, dan nanti siapa yang menang di sana menjadi pertimbangan untuk calon yang berhak ditetapkan. Pak Kadis, apa misalnya terjadi kesamaan suara yang diperoleh antar calon itu tidak dilakukan misalnya ini semacam pemilihan ulang atau bagaimana? Apa cukup dengan mempertimbangkan salah satu dusun yang mendapatkan suara terbanyak atau bagaimana? Jadi kuncinya adalah suara terbanyak dulu. Kita terkait pemilihan ulang itu masih kesekian kalinya. Tapi masih ada yang penetapan dusun, penyebarannya dan sebagainya. Itu ada diatur di dalam peraturan bupati kita. Efektifnya untuk pembukaan calon kapan itu tanggalnya? Pembukaan pendaftaran calon. Bentar, kalau tahapan tanggal saya harus melihat gambar ini. Iya, karena udah jelas di situ ya. Iya, kita sudah tentukan pendaftaran bakal calon itu insya Allah pada mulai tanggal 1 Juli sampai 19 Agustus 2023. Terus verifikasinya?
Verifikasinya ini macam-macam nanti kan, setelah pendaftaran ini kan kemungkinan ada calon yang kurang dari 2, ada calon yang kurang dari 5. Ini ketentuannya kalau calon itu lebih dari 5, ada tahapan seleksi. Seleksi secara tertulis. Nah ini nanti menjadi ranahnya panitia Pilkades Kabupaten. Kalau scoring terkait dengan seleksi itu tadi, nanti ada tetap ranahnya panitia. Kami panitia kabupaten yang menyelenggarakan terkait dengan ujian seleksinya. Untuk penyelenggaraannya ya. Nah terus ketika misalkan calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran itu calonnya kurang dari 2 atau hanya 1, makanya akan dibuatkan masa untuk perpanjangan pendaftarannya. Untuk memberi ruang bagi calon yang daftar berarti ya? Iya. Calon baru mungkin yang daftar karena calonnya hanya 1. Nah ini waktunya kurang lebih ada 20 hari. Dari hasil akhir penetapan ya? Dari hasil penutupan pendaftaran calon. Pendaftaran, oke. Terus seandainya nih ketika pelaksanaan itu misalnya ada yang tidak puas, mungkin biasanya kan dimotifkan seolah-olah ada indikasi kecurangan atau tertentu. Nah untuk pengaduannya ini seperti apa penanganannya ini? Seandainya ada pihak yang tidak bisa menerimakan hasil daripada pemilihan tersebut. Jadi kalau indikasinya itu indikasi pidana umum, jadi itu nanti sebatas kita apa istilahnya menjadikan itu bukti untuk dilaporkan kepada APH, pihak yang berwenang. Yang bisa difasilitasi disengketakan itu terkait dengan hasil. Jadi kalau terkait dengan mungkin ada money politik atau mungkin ada pidana kecurangan dan lainnya, ini bukan menjadi ranah kita, ranah panitia maupun BPD. Tapi kan biasanya terjadi semacam sengketa ya dalam hasil pemilihan tersebut. Tentu dari pihak BPMDes ini sudah mengantisipasi bahkan memberikan semacam opsi-opsi dalam hal penanganannya ya. Nah, pertanyaannya begini, seandainya nih hasil pilkades tersebut ternyata berujung pada sengketa, antisipasi apa bentuk penanganan dari pihak dari BPM sendiri? Jadi gini, pada saat hasil pemilihan itu ditetapkan, ini dulu yang kita jadikan acuan. Acuan, oke. Nah, terkait dengan sengketa kan tetap sesuai jalurnya, gambarannya kan begitu. Kalau ya kita tentunya punya batasan waktu ketika diumumkan hasilnya sekian, ini ada masa sanggahnya mungkin 3 hari kalau tidak salah. Itu 3 hari ketika tidak ada ya kita validkan istilahnya kan begitu. Artinya, ketika di masa itu misalkan ada sanggah dan sebagainya ya kita segera selesaikan. Gitu. Tentunya diawali dengan secara musyawarah dan seterusnya. Tapi kalau memang ranahnya ke peradilan ya tentunya karena ini nanti ranahnya TUN juga mungkin bisa juga ke hukum tata usaha negara. Artinya ketika sengketa itu benar-benar terjadi karena ketidakpuasan calon tertentu atas hasil pemilihan, mengingat tadi disebutkan bahwa BPMDes ini kan hanya penyelenggara. Apakah itu diartikan bagi pihak-pihak yang tidak bisa menerimakan untuk dipersilakan menggugat sesuai jalurnya atau bagaimana? Nggih, yang jelas sesuai dengan ranahnya mana dulu kan begitu. Ini sama ketika dulu pelaksanaan tahun 2021, banyak sekali yang menggugat terkait dengan informasi publiknya. Kebetulan banyak yang diajukan kepada Komisi Informasi Publik yang ada di Surabaya. Ya nanti panitia yang dampingi terkait apa istilahnya pelaksanaan di lapangannya seperti apa. Kita siap mempertanggungjawabkan intinya seperti itu. Oke. Pak Hadis, selain BPMDes sebagai penyelenggara ya, unsur-unsur apa saja yang dilibatkan dalam pilkades serentak
51 desa nanti itu? Jadi kepanitiaan ini bukan DPMDes, Pak. Ini ada kepanitiaan kabupaten. Dalam hal ini ketua panitia di tingkat kabupaten itu Pak Asisten Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan dan Kesra. Dan kebetulan kami sendiri selaku wakil ketua, sekretariatnya ada teman-teman dari DPM, sementara keanggotanya itu dari unsur bagian hukum, unsur-unsur Bakes Bangpol, itu ada semua dari SKPD terkait. Juga sebagai pengarah dari Forpimda yang ada di kabupaten. Karena ini mengacu dari Permendagri yang baru kemarin, ada keterlibatan dari Forpimda, dari termasuk di situ juga pimpinan dewan juga ada. Terus di level kecamatan ini juga melibatkan Pak Camat, melibatkan Kapolsek, melibatkan dan Ramil. 3 viral berarti ya? Ya, termasuk Babinmas, Babin Kamtipmas juga ada kita libatkan. Oke. Berarti nanti betul-betul dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkades itu menginginkan agar semua dari 51 desa tempat diadakan Pilkades itu betul-betul kondusif seperti itu berarti ya? Harapannya begitu. Oke, sekarang, pasca ya, pemilihan usai, tadi kan sudah kita, tanyakan jelas jawaban dari Pak Kadis bahwa seandainya disengketa silakan jalur yang sesuai kan begitu. Iya. Target sekarang seandainya sudah final penyelenggaraan semua finish ya, kapan rencananya untuk calon-calon kepala desa baru yang terpilih hasil dari Pilkades serentak ini untuk dilantik nanti itu, agendanya maksudnya? Kalau agenda kami harapannya setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini berakhir, ini kan yang 51 ini akan berakhir pada 11 Desember 2023. Oh, akhir tahun ya? Akhir tahun. Harapannya nanti setelah itu ketika administrasi semuanya sudah selesai, harapannya setelah berakhirnya besoknya kita bisa lantik kepala desa terpilih tadi. Dari 51 itu ya? Iya. Oke, Pak Kadis, sebelum saya akhiri, monggo pesan-pesan bagaimana Pilkades serentak ini bisa berjalan lancar, kondusif, dan sesuai dengan agenda penyelenggara. Sampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Mas Denny. Jadi memang tahun 2023 dan 2024 ini kita lagi menghadapi tahun politik, baik di tingkat pusat, tingkat daerah maupun sampai di tingkat desa khususnya yang di Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap ini suatu proses demokrasi. Harapan kami juga kita berdemokrasi itu semakin lama semakin dewasa. Jadi ini proses yang harus kita lalui. Harapan kami masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dan terkhusus di 51 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades ini dapat menjaga kondusivitas yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini proses yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada lagi istilahnya mungkin fanatisme yang bisa membawa kepada arah kepada kondisi yang tidak mendukung. Itu saja, jaga toleransi, jaga kerukunan sesama kita. Ini proses yang harus kita lakukan sehingga betul-betul nanti kami mendapatkan kepala desa yang betul-betul menjadi harapan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kadis. Jadi intinya begini masyarakat, ini berharap nanti dalam Pilkades itu betul-betul kondusif. Syukur-syukur akan menjadi percontohan bagi daerah lain ya. Kalau ini sini begitu bagus pelaksanaannya, kondusif dan sesuai capaian-capaiannya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi 51 desa yang nanti akan dijadikan sebagai tempat Pilkades serentak se-Kabupaten
Banyuwangi. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih, Mudah-mudahan matur sukses nuwun. selalu ya. Nggih, amin amin.